Shalom teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda GKMI Salatiga. Kita bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di Virtual Fellowship Koremi AYC GKMI Salatiga. Pada kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Pendeta Endang Ayu Purwani Tias dan bersama Mbak Putri, kami akan menemani kalian di Virtual Fellowship Koremi AYC GKMI Salatiga. Mari saat ini kita akan memulai Virtual Fellowship kali ini. Mari Bu Endang dan Mbak Putri kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kami sampai hari ini. Saat ini kami akan sama-sama beribadah di rumah kami masing-masing melalui Virtual Fellowship kali ini. Tuhan berkati kami, berkati hati kami, berkati telinga kami. Kami siap mengikuti Virtual Fellowship kali ini dan kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini kita terus percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber harapan kita. Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku,
lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Halo Putri, Dita, bagaimana Halo, Bu. kabar kalian? Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan, baik ya. Bagaimana aktivitas kalian menghadapi situasi ini? Membosankan tapi juga bersyukur karena lebih banyak waktu bersama dengan keluarga di rumah. Oke. Agak sedikit khawatir sih Bu, nanti takutnya kalau keluar nanti kena COVID, kayak gitu. Tapi juga bersyukur juga sama kayak kita punya waktu banyak buat di rumah. Kuliah? Kuliah off Bu. Sedang diusahakan. diusahakan ya, tetap jalan ya. Iya. Oke, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan ke saya, ia menguatkan kita. Dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49 ya. Ya. Kita doa dulu ya sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mencoba merenungkan dan mendiskusikan firman Tuhan dari Injil Lukas. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita baca ya, bergantian ya. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Kita baca bergantian, saya, lalu Putri, lalu Dita, begitu ya. LAI memberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oke, tadi kita sudah baca semua ya, kisah tentang murid-muridnya. Jadi ternyata peristiwa Paskah itu, kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak serta-merta membuat orang semangat, bangkit, gembira ya. Tapi teks Alkitab mencatat bahwa justru peristiwa kebangkitan Yesus itu ditanggapi dengan rasa takut ya, dan itu bisa dilihat mereka harus
mereka bersembunyi di tempat tertutup dengan pintu-pintu terkunci dan berkumpul di sana, bercakap-cakap di sana, tidak keluar masuk. Mereka tidak berani keluar masuk dengan bebas, tetapi mereka berdiam diri. Mereka sangat ketakutan. Lah itu Bu, kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Kenapa kok mereka mengira Tuhan itu hantu? Padahal kan mereka sudah cukup mengenal Tuhan Yesus lebih jauh lagi Bu. Ya, untuk menjawab itu sebetulnya kita bisa melihat dari dua sisi. Ya, yang pertama dari sisi konteks teks. Pada waktu itu ketakutan mereka adalah mereka takut kepada orang-orang Yahudi, khususnya kepada para pemimpin orang Yahudi yang memprovokasi untuk penyaliban Tuhan Yesus. Dan mereka berpikir kalau orang-orang Yahudi mampu melakukan itu pada gurunya, apalagi mereka pengikutnya, mereka pasti tak berdaya. Sehingga peristiwa Yesus ya ditangkap lalu penyaliban, kematian itu membuat murid-murid benar-benar mengalami rasa takut dan kebangkitan. Ya, mereka juga takut ternyata dikubur tubuh Yesus tidak ada. Jangan sampai mereka dituduh menyembunyikan atau mencuri tubuh Yesus. Dan oleh karena itu ketakutan mereka luar biasa pada waktu itu. Dan secara psikologis kalau kita takut ya sampai luar biasa, kita itu kadang nggak bisa berpikir dengan jernih. Ya, bisa saja karena ketakutan yang begitu luar biasa, kita sampai tidak bisa melihat dengan baik atau memahami dengan baik, termasuk kehadiran seseorang. Misalnya, kalau kamu sedang takut ya pada seseorang, atau kan pasti kamu juga kalau bisa jangan melihat dulu gitu ya. Dan itu yang membuat mengapa para murid itu tidak segera menyadari bahwa yang hadir itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita bisa melihat ternyata orang yang dikuasai rasa takut itu bahaya juga ya. Jadi bisa mengacaukan pikiran ya, atau bisa mengacaukan semuanya. Bahkan tadi melupakan apa-apa yang sudah pernah diterima, dipahami. Tetapi yang menarik adalah di teks bacaan kita tadi, kalian baca ya, kita tadi baca bahwa ketika murid-murid Yesus itu bersikap demikian ya, Yesus itu justru memang pertama Yesus menegur mereka ya, karena Yesus juga menegur itu dalam arti, kamu itu tadi kamu bilang ya selama ini kan 3 tahun lebih bersama dengan aku gitu, masa aku hadir tuh sampai enggak langsung terkenal gitu ya, sampai menganggap hantu ya. Tuhan menegur di ayat yang ke-38 tadi ya, yang coba kita perhatikan ya, ayat 38 di sana dikatakan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu. Jadi Yesus menegur mereka. Harusnya mereka murid-murid yang paling dekat dengan Yesus selama ini langsung tahu, tapi buktinya enggak. Tetapi yang menarik, Tuhan Yesus itu tidak hanya menegur mereka. Ya, mereka salah, mereka ditegur sama Tuhan ya karena ketakutan yang menguasai mereka. Tetapi toh Tuhan tidak berhenti di situ. Dia justru menguatkan murid-murid yang sedang ketakutan itu. Oleh karena itu dia menunjukkan tanda paku ya di tangan, luka ya di tangan, luka-luka yang dialaminya, dan dia menunjukkan bahwa ini Yesus ya yang bukan hantu gitu. Oleh karena itu dijelaskan di sana. Jadi bahkan sampai ke menolong mereka. Jadi Yesus mencoba memulihkan ketakutan-ketakutan yang mereka alami, memastikan bahwa supaya mereka tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Dan bahkan menolong di ayat 45 itu di sana dikatakan di sana 40, lalu ia membuka pikiran mereka. Artinya bahwa pikiran mereka ini sedang tertutup dengan rasa takut sehingga mereka tidak paham betul. Lalu mereka melupakan semua yang sudah pernah Yesus sampaikan. Oleh karena itu Yesus menolong membuka pikiran mereka supaya mereka memahami. Yang hadir adalah Yesus yang bangkit.
dan memahami kembali apa yang sudah pernah disampaikan Yesus kepada para murid-muridnya. Wah, menarik ya Bu kalau terjadi pada saat ini. Apalagi kan pada masa COVID ini banyak orang menjadi ketakutan gitu, termasuk kami, remaja dan pemuda. Takut terkena COVID, takut masa depan yang sudah dirancang kemudian berantakan karena harus semuanya di-cancel dan semua harus diatur ulang seperti itu. Tapi apakah kemudian Tuhan Yesus melakukan hal yang sama kepada kita seperti yang dilakukan kepada para murid-muridnya? Ya, pastinya meskipun dalam konteks yang berbeda ya, pada waktu itu kan murid-muridnya, kalau sekarang kita lihat, tapi saya kira apa yang Tuhan lakukan sama ya, artinya Tuhan tetap menolong kita dalam masa-masa ketakutan yang kita alami, begitu ya. Oleh karena itu sebagai contoh ya, sekarang semua agak sulit ya dengan adanya penyebaran virus corona ini. Tetapi kita bersyukur bahwa di masa sulit ini toh manusia Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa melalui teknologi. Ya, sekarang sehingga orang masih bisa tetap berkomunikasi. Ya, orang bisa bekerja lewat teknologi. Ya, kalian masih tetap bisa belajar, kuliah, sekolah dengan teknologi. Bukankah itu hal baik yang Tuhan berikan? Artinya bahwa kita kalau tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengembangkan teknologi, mensupport kehidupan manusia ya dalam kehidupan ini. Lalu kemudian Tuhan juga pastinya memberikan berkat. Ya, tadi kan dikatakan Tuhan minta ada makanan gitu ya, lalu diberikan sepotong ikan goreng gitu ya. Itu kan sangat sederhana sekali gitu ya. Dan jadi artinya bahwa toh di tengah situasi yang ini terjadi ketakutan kita terhadap penyebaran virus corona, toh Tuhan juga memberkati. Pernah enggak sehari enggak makan? Enggak sih ya. Tetap makan juga toh. Artinya bahwa toh Tuhan tetap memelihara kita. Kita bisa makan, kita bisa minum asal cukup ya untuk kesehatan dan kekuatan kita. Itu bukti bahwa Tuhan tetap menolong kita, menguatkan kita. Bahkan juga kita harus belajar untuk membuka ya diri agar Tuhan membuka pikiran kita bijaksana ya dalam situasi seperti ini. Misalnya mulai berhemat ya, bijaksana menggunakan uang, lalu kemudian bekerja lebih keras lagi, lebih kreatif lagi, dan mendengarkan semua himbauan-himbauan untuk kebaikan kita semua. Oke Bu Endang, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi menurut Ibu, selain tadi yang Ibu sampaikan, kalau kita harus berhemat, kita pun juga harus kreatif dalam berkarya, apalagi sih Bu yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen, sebagai anak remaja Kuremi, dan juga komunitas pemuda AYC, apa yang harus kita kerjakan di situasi yang seperti ini, di mana orang-orang banyak merasa ketakutan? Oke, yang pertama, meyakini selalu bahwa Tuhan menguatkan kita menghadapi masa-masa sulit ini ya, atau di masa-masa ketakutan kita. Jadi boleh takut ya, tapi jangan terlalu parno. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah perhatikan dengan seksama hal-hal yang Tuhan kerjakan sebagai tanda kehadirannya. Ya, jadi melalui kesehatan yang Tuhan beri ya, aktivitas yang masih bisa kita lakukan ya, atau berkat-berkat Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan senantiasa terus ada bersama dengan kita ya. Oke, yang ketiga dan saya kira ini yang penting juga adalah jangan beban. Ya, bukalah hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh firman Tuhan. Jadi jangan merasa karena sudah sehat, ya paling sehat, tidak menghiraukan atau cuek terhadap himbauan-himbauan gitu ya, untuk menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar. Lalu kemudian jangan merasa juga wah santai belajar di rumah, tapi kemudian tidak belajar juga, dan sekarang justru
harus tetap semangat belajar dan tadi secara kreatif bekerja di rumah membantu orang tua. Biasanya kan kalau sibuk belajar di luar sibuk kan tidak membantu orang. Ini saatnya untuk menolong orang tua pekerjaan rumah, dan tentunya meskipun tidak di gereja ya, tidak ketemu, tetap beribadah. Nah, saya berharap anak-anak remaja pemuda justru menyemangati keluarga-keluarga. Ayo kita ibadah bersama dengan keluarga atau melalui persekutuan lewat virtual semacam ini, supaya kita terus dengar-dengaran firman Tuhan dan nanti kita boleh hidup di dalam Tuhan, tidak dikuasai oleh rasa takut, tapi dengan bijaksana sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke Bu, terima kasih sudah diberikan banyak hal. Jadi kita akan sama-sama mengikuti pandemi ini. Setiap himbauan dari pemerintah, di rumah aja dengan tetap produktif, tetap bersama-sama bersekutu dari rumah. Tuh. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Oke, kita doa syafaat ya. Tapi doanya kita khusus untuk pergumulan kalian aja ya. Beda nanti doa. Pergumulannya apa sih ini di remaja pemuda? 1. Biar tetap produktif, baik di studi maupun pekerjaan. Terus Mbak Putri apa? Paling ya mungkin kesehatan Bu. Situasi yang kayak gini kan cuaca juga nggak menentu. Itu ya. Itu saja. Dan keluarga. Oke, kita jadi doa syafaatnya cepat. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk perjumpaan persekutuan melalui virtual pada kali ini, dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu di Komisi Remaja dan juga Pemuda. Kami berdoa untuk mereka, biarlah mereka memiliki semangat dan sukacita di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan biarlah mereka Tuhan terus anugerahi dengan kesehatan, kekuatan ekstra, sehingga boleh melakukan segala tugas dan aktivitasnya. Mereka tetap bersemangat mengerjakan tugas-tugas studi mereka. Mereka tetap bersemangat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, termasuk pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka agar terus diberkati Tuhan, dicukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati setiap kami, dan kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu ke depan.
ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi penyebaran virus corona ini. Tuhan, tolong kiranya Tuhan melawat bangsa kami sehingga bangsa kami boleh segera melewati masa-masa sulit ini atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur kita telah bersama-sama menyelesaikan virtual fellowship kali ini, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Jadi terus semangat, terus produktif, dan stay positif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.